Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Proktor di seluruh tanah air, kali ini saya akan berbagi tentang langkah-langkah melakukan sinkron pada virtual hard drive pada CBT-SYN ANBK 2021. Oke Bapak Ibu, untuk kali ini saya anggap Bapak Ibu Proktor semuanya sudah melakukan instalasi VHD pada VirtualBox dan sudah membuka atau menjalankan CBT-SYN admin atau exam browser admin dengan posisi layar seperti yang tampil seperti berikut. Pada saat awal kita melakukan aktivasi Exambro admin, untuk VHD yang masih fresh maka akan tampil notifikasi CBT-SYN update. Ada tombol pembaharuan di sini, maksudnya diminta kita melakukan update pada CBT-SYN-nya. Pada sinkron ANBK kali ini, untuk CBT-SYN admin yang awal itu versinya 13.0.0.1, dan nanti setelah dilakukan pembaharuan atau patching nanti versinya akan berubah ke 13.0.0.4. Oke, kita mulai saja. Dari sini nanti kita langsung klik pembaharuan. Setelah kita klik pembaharuan, otomatis akan melakukan download untuk file patching secara otomatis. Untuk kecepatan download dan patching kali ini itu ditentukan oleh kecepatan internet yang kita gunakan. Oke, kita tunggu, proses download masih berlangsung. Sekarang proses patching sedang terjadi, kita tunggu hasilnya. Nah, pada posisi seperti ini muncul pemberitahuan bahwa proses patching gagal. Untuk versi VHD kali ini, apabila muncul notifikasi seperti itu, kita diminta melakukan logout dulu atau keluar dari CBT tool dengan cara tekan Alt plus F4, dan pada info yang muncul pada web ANBK disebutkan bahwa apabila nanti kita masuk ke halaman login CBT-SYN dan versi CBT-SYN sudah berubah ke 13.0.0.4, itu artinya patching sudah dianggap sukses. Oke, kita coba tekan Alt F4. Nah, di situ kita lihat bahwa versi dari CBT-SYN sudah berubah
menjadi 13.0.0.4. Itu artinya proses patching sudah bisa kita anggap sukses dan kita siap melakukan login lagi pada cbdsin. Oke, kita mulai proses login. Nah, pastikan status cbdsin kita adalah aktif. Pada kondisi seperti ini, silakan Bapak Ibu menuju menu backup dan hapus. Selanjutnya klik backup. Dan selanjutnya kita klik hapus. Nah, setelah proses penghapusan selesai, kita bisa masuk ke status download. Kita cek data yang ada sebelumnya pada VHD kita. Pastikan data sebelumnya adalah semuanya kosong. Selanjutnya bisa kita klik refresh status. Pada refresh status, pastikan nanti data di sebelah kiri itu muncul angka tertentu dengan nilai tertentu dan tulisan data itu berwarna merah. Selanjutnya data sebelah kanan, pastikan semuanya adalah posisinya angka 0 semua atau kosong. Kalau masih ada data yang tersisa di data sebelah kanan, silakan lakukan hapus ulang. Nah, selanjutnya kita siap untuk melakukan sinkron dengan menekan start syn atau start sinkron. Selanjutnya kita tunggu proses sinkronisasi sampai selesai, mulai data 1 sampai data 9. Proses sinkronisasi data ini memakan waktu cukup lama, khususnya pada data nomor 5. Itu bisa memakan waktu hampir 1 jam untuk keseluruhan data, dan juga tergantung juga dengan kecepatan internet yang kita gunakan saat melakukan proses sinkronisasi. Jadi saat kita melakukan proses sinkronisasi, pastikan koneksi internet kita sehat dan kecepatannya cukup tinggi sehingga proses sinkronisasi bisa berjalan lancar dan tidak terhenti di tengah jalan. Oke, sambil kita tunggu proses sinkronisasi, perlu saya sampaikan bahwa untuk VHD kali ini ukuran filenya adalah sekitar 23 GB, jadi cukup besar dibanding dengan asesmen atau file VHD untuk asesmen tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita sudah masuk data 3 dan mulai masuk ke data 4. Sekarang kita mulai masuk ke data 5. Proses data 5 ini cukup lama. Ini sudah videonya sudah saya potong, jadi saya persingkat. Nah, apabila seluruh data sudah selesai disinkron,
Kita cek data 1 sampai data 9, sudah muncul tulisan selesai. Selanjutnya kita tekan refresh status untuk memeriksa data yang kita download atau kita sinkronisasi. Nah, pada notifikasi download status, pastikan tulisan data di sebelah kiri itu adalah warna hijau semua, dan data kiri dan data kanan itu kondisinya harus sama, jadi angkanya harus sama. Kalau tidak sama, misalnya data sebelah kiri lebih besar dari yang sebelah kanan, artinya proses sinkron kita dianggap tidak sukses, artinya masih ada data yang tercecer. Pada kondisi seperti itu, biasanya diminta untuk melakukan sinkronisasi ulang dengan cara melakukan pengajuan permohonan unlock melalui helpdesk ANBK di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Apabila data sebelah kiri dan data sebelah kanan angkanya sudah sama, itu berarti proses sinkronisasi kita sudah sukses. Setelah melalui tahap ini, kita bisa menutup jendela download status. Dan selanjutnya kita bisa masuk ke data peserta untuk memeriksa data peserta. Pastikan data peserta sudah muncul semua, mulai nama sampai nomor peserta itu sudah muncul dan jumlahnya sesuai dengan yang saat kita ajukan atau pengisian data pada web ANBK. Nah, setelah itu kita bisa klik status tes. Nah, pada menu status tes di sini muncul transfer respon tidak valid. Silahkan melakukan pengaturan transfer respon terlebih dahulu. Jadi intinya kita diminta untuk melakukan setting transfer respon. Untuk setting transfer respon, Bapak Ibu bisa melihat di video saya sebelumnya tentang cara setting transfer respon pada ANBK 2021. Nah, pada tahap ini sinkronisasi kita sudah bisa kita anggap selesai. Selanjutnya kita bisa lakukan shutdown pada CPT-SYN dengan melakukan klik ACPI shutdown di menu atas. Kita tunggu proses running shutdown sedang berlangsung sampai nanti muncul power off di bagian bawah. Nah, setelah itu kita bisa close untuk CPT-SYN ya. Setelah proses sinkronisasi tadi, jangan lupa Bapak Ibu harus melakukan backup VHD hasil sinkron dengan cara mengkopinya pada harddisk eksternal. Sekian dulu tutorial untuk sinkronisasi VHD ANBK 2021. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa diklik subscribe dan bunyikan loncengnya supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.